Love one another. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34-35 versi bahasa Indonesia sehari-hari. Welcome August. Tema renungan bulan Agustus 2023 adalah Loving One Another, yang memiliki arti saling mengasihi satu dengan yang lain. Kasih adalah bahasa universal. Kasih yang luar biasa ada di dalam Kristus. Itu sebabnya orang yang mengenal Tuhan dengan benar dan baik akan memiliki kasih Kristus. Orang yang memiliki kasih Kristus akan mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesamanya. Mari kita belajar saling mengasihi satu dengan yang lain dan mempraktekkan kasih Kristus. Yang pertama, dalam kasih ada kesempatan. Hal yang sangat penting dalam saling mengasihi satu dengan yang lain adalah saling memberi kesempatan. Dalam kasih tak ada saling menuduh. Dalam kasih tak ada saling menghakimi. Saat kita saling memberi kesempatan, maka akan terjadi perubahan. Setiap perubahan yang terjadi diharapkan menghasilkan kesembuhan dan pemulihan. Jika kita saling memberi kesempatan, maka tak ada alasan untuk egois dan mementingkan diri sendiri. Hargai setiap kesempatan yang diberikan kepada kita untuk membuktikan kasih Kristus tinggal dalam diri kita. Yang kedua, dalam kasih ada pengampunan. Hal yang tak kalah penting dalam saling mengasihi satu dengan yang lain adalah saling memberi pengampunan. Jika Tuhan Yesus saja menerima kita apa adanya dan mengampuni kita sepenuhnya, maka sudah seharusnya kita belajar untuk saling memberi pengampunan satu dengan yang lain. Jika Tuhan Yesus mengampuni kita berulang kali dan tanpa batas, maka sudah seharusnya kita juga belajar untuk memberi pengampunan dan memberi kesempatan orang lain untuk berubah. Sudahkah kita mempraktekkan pengampunan kepada orang lain dengan kasih Kristus? Yang ketiga, dalam kasih ada kesembuhan dan pemulihan. Setelah memberi kesempatan dan pengampunan, kita pasti akan memperoleh kelegaan dari Yesus Kristus. Kasih Kristus itu menyembuhkan dan memulihkan. Saat kita saling mengampuni dan saling memberi kesempatan satu dengan yang lain, maka kesembuhan dan pemulihan terjadi. Jangan menyimpan kesalahan orang lain. Jangan pula mengingat-ingat kesalahan orang lain. Orang yang selalu menyimpan dan mengingat-ingat kesalahan orang lain akan mudah jatuh sakit secara mental dan fisik. Jika kita sedang mengalami sakit yang tak kunjung sembuh, mungkin kita belum melepaskan pengampunan kepada orang lain. Yang keempat, dalam kasih ada kemerdekaan. Orang yang saling mengasihi satu dengan yang lain pasti saling memberi kesempatan, pasti saling mengampuni satu dengan yang lain, dan pasti mengalami kesembuhan dan pemulihan. Jika kita hidup saling mengasihi dengan kasih Kristus, maka kita akan menikmati kemerdekaan. Orang yang merdeka di dalam Kristus adalah orang yang merasa aman hidupnya bersama Kristus. Orang yang merdeka di dalam Kristus hidup tenang walau sedang di tengah goncangan. Mengapa demikian? Sebab kasih Kristus itu memerdekakan. Sudahkah kita hidup merdeka di dalam Kristus? Kasih adalah bahasa universal. Sudahkah kita menggunakannya dengan maksimal?